Nah, sekarang situasinya Rusia memutuskan saatnya hard diplomasi. Karena soft diplomasi hampir 3 dekade, 2 dekade dalam beberapa hal. Dan diabaikan. Beberapa hari ini media barat, pemerintah barat, terutama Polandia, negara-negara Baltik, terus Prancis, Belanda, Belgia, hampir semua bereaksi heboh, panik dengan keputusan pemerintah Rusia untuk menempatkan nuklir taktis di Belarusia. Ya. Penyesuaian postur nuklir Rusia itu saya kira ada beberapa hal yang mendorong kenapa pemerintah Rusia memutuskan untuk menaruh rudal nuklir taktis di Belarusia. Yang pertama, dalam kalau bisa kita istilahkan diplomasi nuklir antara Rusia dan NATO, Rusia saat ini dalam posisi hard diplomasi. Ya, diplomasi nggak lagi diplomasi lunak atau soft diplomasi, sudah hard diplomasi. Fase soft diplomasi itu sudah dilewati oleh Rusia selama hampir 3 dekade. Mereka memprotes kenapa Amerika menyebarkan nuklir taktis ke Eropa. Sebelum Rusia memutuskan menaruh nuklir di Belarusia, nuklir taktis, Amerika sudah duluan menaruh nuklir taktis di beberapa negara Eropa. Kemudian juga beberapa keberatan soal Rusia soal penarikan Amerika dari perjanjian EBM tahun 2002 atau 2003 gitu ya, zaman pemerintahan Bush. EBM itu ya ballistic missile ya, itu anti ballistic missile yang desain perjanjiannya itu sebenarnya membatasi perjanjian pembatasan rudal balistik SBM atau rudal balistik antar benua. Itu dibatasi Amerika dan Rusia hanya boleh sekian. Protes soft diplomasi itu juga dari tahun 2002. Jadi kalau kemudian NATO atau AS memprotes penempatan rudal nuklir taktis di Belarusia, NATO lebih duluan. Ya, Amerika itu jauh lebih duluan. Cuma media tidak risik itu. Nah, makanya bagi Rusia sudah saatnya ini soft diplomasi sudah cukup kan. Nah, sekarang situasinya Rusia memutuskan saatnya hard diplomasi. Karena soft diplomasi hampir 3 dekade, 2 dekade dalam beberapa hal dan diabaikan. Yang mendorong keputusan penempatan nuklir di Belarusia adalah manuver Inggris yang mau mengirimkan tank dengan amunisi diploid uranium, amunisi DU. Karena banyak saya kira referensi penggunaan amunisi DU ini menimbulkan jejak radiasi dan itu Fallujah, sebelumnya di Beograd itu berarti 3.000 ton atau 40.000 ton amunisi ditembakkan bom yang mengandung amunisi dan itu di beberapa situs kemana bom itu ditembakkan itu kanker meningkat puluhan persen. Nafas dikira tahun berapa 2003 itu ya, itu
juga amunisi TU digunakan secara besar-besaran. Dan juga menimbulkan sampai sekarang ya, menimbulkan radiasi yang banyak sampai sekarang. Saya kira tinggal di Google aja korban amunisi TU pasti akan keluar. Did you know that the Iraqi city of Fallujah has the highest rate of birth defects in the world? Yes, higher even than Hiroshima and Nagasaki after the US dropped atomic bombs on them in World War II. 17 years ago, the US and its allies lied about weapons of mass destruction and illegally invaded Iraq, causing a trail of sectarian violence, civil war, destruction, poverty, and the rise of Daesh. The offensive also plagued a generation with cancers, increased miscarriages, as well as horrific birth defects in newborns throughout. Itu adalah pernyataan dari Menteri Luar Negeri Amerika, Anthony Blinken, yang dia bilang bahwa Amerika berencana untuk membiayai, mensupport pemerintah Belarusia palsu di pengasingan. Jadi bagi Belarusia ini soal eksistensial, karena kalau sudah begitu, kemudian ada juga NATO membiayai tentara-tentara bayaran Belarusia di Ukraina. Ini yang masih itu bisa dimasukkan ke Belarusia untuk melakukan pemberontakan bersenjata. Ya bikin teror minimal. Nah, itulah makanya kenapa Lukashenko meminta Rusia untuk menaruh senjata nuklir. Salah satu karena hal ini. Hal yang penting lagi, kenapa Rusia sampai dalam posisi jalan diplomasi keras, diplomasi itu ya, karena banyak perjanjian yang dikhianati oleh NATO, oleh Barat. Banyak hal itu soal komitmen NATO, komitmen Amerika, Jerman waktu itu, waktu unifikasi Jerman itu kan Soviet setuju dengan catatan NATO tidak melakukan ekspansi ke timur. Ternyata dilanggar, tidak akan menyeberang seinci pun dari sungai Elba. Ini akan dilanggar. Tentara NATO bahkan sudah di bunker-bunker bawah tanah di Nepal, dan itu ribuan kilo itu sudah. Itu dilanggar. Terus kemudian secara sepihak Amerika menarik diri dari perjanjian IPS. Terus 2002, 2003. Terus kemudian Amerika secara sepihak menarik diri dari perjanjian INF. Pembatasan rudal nuklir secara pendek dan menengah. Terus kemudian beberapa terkait dengan konflik Ukraina juga berkhianat. NATO, lama ini Jerman, Prancis, menipu Rusia, menipu rakyat Donbas. Perjanjian Minsk bahwa ternyata itu hanyalah penipuan saja untuk agar NATO punya waktu memiliterisasi Ukraina. Artinya melanjutkan pertempuran di Donbas dari begitu. Makanya pidato Putin pada tanggal 24 Februari 2002 itu sudah sangat keras sebelum, dan di situ sudah sebelumnya berkabar ini akan seperti apa hubungan diplomasi NATO dan Rusia itu. Udah ketika dia bilang kerajaan kebohongan, Empire of Lies, iya. Kerajaan kebohongan istilahnya Putin. Jadi tidak bisa lagi mereka tidak inisiatif diplomasi apapun dari Barat. Rusia dalam posisi sudah tidak percaya. Hasil final dari konflik Ukraina, saya kira Rusia yang akan memaksakan tuntutan. Apapun respon Barat, inilah yang akan dilakukan Rusia. Karena sudah Barat hanya mengerti hard power. Dalam konteks Ukraina, unconditional surrender, menyerah tanpa syarat,
menyerah dengan syarat yang ditentukan oleh Rusia, kayak ada jalan lain. Semua nggak ada yang bisa dipercaya. Pertemuan Putin dan Xi Jinping menghasilkan satu resolusi politik yang sangat kuat, misalnya terhadap Barat gitu, bahwa mereka akan menjadi mitra yang tak berbatas gitu. Dan kalau kita tegaskan hari ini dari pernyataan jubir Kementerian Luar Negeri Cina, itu persahabatan atau kerjasama militer dalam konteks militer Cina Rusia itu tidak dalam konteks seperti format koalisi militer zaman perang dingin. Ini melampaui itu. Nah, itu hal yang kemudian sangat mengejutkan Barat oleh pernyataan Xi Jinping waktu pertemuan selesai, bahwa kita akan menyaksikan perubahan yang dalam 100 tahun belum pernah terjadi. Dan kita yang akan mengawali. Itu juga pesan yang sangat mengejutkan bagi Barat. Nah, beberapa hal, saya kira banyak perjanjian yang tanda tangani dari pertemuan itu, dan semuanya hanya menegaskan bahwa kerjasama Cina dan Rusia ini benar-benar mengancam eksistensi dominasi Barat secara keseluruhan. Hal yang juga mengejutkan Barat adalah banyak kerjasama ekonomi ini yang mengancam dominasi Barat. Salah satunya bahwa Rusia mengambil posisi untuk memperkuat yuan secara sadar. Jadi artinya perdagangan dengan yuan itu tidak hanya Rusia dan Cina, tapi juga perdagangan Rusia dengan mitra-mitra perdagangan yang lain, di Amerika Latin, di Afrika, di Asia yang lain, itu juga diarahkan dalam yuan. Itu juga luar biasa, ini akan menginspirasi banyak negara. Kemudian juga banyak perjanjian investasi dan bisnis yang kalau bisa saya simpulkan itu sebenarnya bagaimana Cina membangun infrastruktur ekonomi perang, mempersiapkan itu. Makanya kenapa banyak proyek yang ditandatangani itu posisinya di timur jauh, di Vladivostok. Dia membangun 2 jembatan di Amur, Sungai Amur. Kemudian proyek kerjasama pipa gas Power of Siberia. Ini juga dari Power of Siberia 1, sekarang sudah hampir selesai Power of Siberia 2. Terus kemudian banyak perjanjian kerjasama di bidang pertanian. Ini yang aneh, yang penting. Nah, kenapa? Dan kenapa terfokus di timur jauh, di sisi perbatasan dengan Rusia? Karena menurut saya kalau pecah perang dengan Amerika, itu yang akan terjadi adalah Amerika kan melakukan blokade laut. Sehingga Cina terisolir di pulau utamanya. Nah, satu-satunya kalau terjadi situasi yang semacam itu kan rute untuk logistik, untuk kelangsungan ekonomi Cina, industri Cina itu rute alternatif. Nah, salah satunya ya itu tadi. Saya kira juga pasti juga ada itu soal jalur kereta api dan sebagainya. Nah, yang menarik juga menjelang pertemuan di Moskow antara Xi Jinping dan Putin itu banyak perkembangan geopolitik yang bisa dikatakan tektonik.
Nah, misalnya tiba-tiba Cina berhasil mendamaikan Saudi dan Iran. Terus kemudian tidak dalam waktu yang lama, sebelumnya bahkan Rusia bisa meyakinkan Turki untuk penyelesaian diplomatik dengan Syria Assad, terutama terkait Kurdi. Dan sebelum gempa itu informasi juga delegasi Kurdi sudah bertemu dengan Assad. Artinya komprominya, karena juga Kurdi kan kalau Amerika terisolir dia juga bahaya sendiri. Makanya satu-satunya situasi politik yang bisa menjaga mereka ada skenario Assad, itu skenario Rusia, Syria. Nah, itu terjadi bahkan sebelum pertemuan atau negosiasi damai Arab Saudi dan Iran, itu sudah ada situasi itu. Kemudian menjelang Xi Jinping ke Moskow juga Bashar al-Assad juga berkunjung ke Moskow duluan. Persiapnya nggak lama kemudian setelah pertemuan Xi Jinping dan Putin ini selesai, kemudian gempa politik di Timur Tengah. Tiba-tiba Uni Emirat Arab mengundang Bashar al-Assad. Uni Emirat Arab ini kan waktu perang sipil, perang saudara Suriah itu salah satu sponsor beberapa milisi teroris itu. Artinya mengubah haluan untuk berdamai dengan Bashar al-Assad. Terus kemudian Saudi juga mengundang Bashar al-Assad untuk berkunjung ke Saudi. Ini luar biasa ini. Ini Barat pukulan yang sangat keras itu. Jadi bisa digarap kehilangan Timur Tengah pada hendaknya bisa dikatakan begitu. Dan pasti situasinya akan positif bagi penyelesaian damai di bersama penyelesaian damai di Yaman. Dan kalau ini semua terjadi, Timur Tengah akan damai. Bahkan kemungkinan atmosfer geopolitik baru ini bisa menekan Israel untuk menemukan solusi kompromi dengan Palestina. Karena mau yang Israel terisolir, kemungkinan potensi ganas itu menjadi terbuka. Termasuk juga situasi tidak stabil di Lebanon juga bisa ada solusi. Yang kira konflik Timur Tengah ini ya Amerika. Begitu semua mengambil posisi keluar dari skrip atau narasi Amerika, Timur Tengah arahnya menuju perdamaian.